pakaiannya semuanya. Oke, silakan sebelum mulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan beri doa. Baik semuanya, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, masih semangat tidak hari ini belajarnya anak-anak? Semangat. Harus semangat. Ya. Jadi, oke. Kita langsung memasuki pembelajaran saja ya. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai akhlak terpuji. Salah satunya itu kita akan pelajari tentang adab. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak kenapa kita perlu sekali mempelajari mengenai adab? Agar kita memiliki akhlak yang baik. Betul, bagus. Terus ada lagi yang tahu? Agar memiliki sopan santun. Ya, betul. Jadi dalam Islam itu kita pun harus mempunyai adab-adab yang baik dalam melalui kegiatan apapun. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai adab berpakaian. Oke, yang pertama adalah pengertian daripada adab berpakaian. Ada yang tahu tidak? Pakaian itu untuk apa? Untuk menutup aurat. Tuh, terus untuk apa lagi? Untuk perhiasan. Perhiasan ya. Nah, sebelum kita mengenai fungsi daripada pakaian, kita harus mengetahui nih makna daripada berpakaian, yaitu terdapat 3 istilah. Yang pertama adalah libas, yaitu penutup dan menunjukkan pakaian lahir dan juga batin. Dan yang kedua adalah syiar ataupun sauk, yaitu bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Dan yang ketiga adalah sarabi ataupun apapun bahannya. Nah, dalam Islam kita harus sekali mempunyai adab-adab dalam pakaian. Karena mengapa? Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 20 itu menjelaskan bahwasannya artinya itu adalah kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Siapa orang itu yang disebutkan dalam Quran ini? Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi awal mulanya Nabi Adam dan juga Siti Hawa ini, mereka berdua ini menutupi seluruh auratnya. Namun ketika setan atau iblis menggoda kedua manusia ini, lalu mereka memakan buah hul ini, maka terbukalah seluruh aurat mereka dan mereka pun merasa malu, ya. Dan ayat ini pun menginformasikan bahwasanya menutup aurat merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia, yaitu sejak Adam dan Hawa masih di surga. Lalu selanjutnya adalah fungsi dari pakaian. Ada yang tahu tentang apa? Menutup aurat. Oke. Salah satunya untuk penutup aurat. Nah, khususnya nih untuk para muslimah yang ada di sini. Masya Allah ya, pada cantik semuanya ya. Kita sebagai seorang muslimah yang insya Allah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus secara kafah gitu ya dalam berislam, harus secara menyeluruh ketika berhijab atau berpakaian, tidak boleh ketat. Yang berhijab ya harus menjulur sampai dada ya. Jangan sampai menampilkan auratnya, karena kan seluruh aurat wanita itu adalah seluruh tubuh dan kecuali wajah dan tangan. Lalu yang kedua adalah sebagai perhiasan. Ya, di sini siapa sih yang tidak senang sekali dalam berpakaian? Enggak ada. Ya, pasti semuanya pasti dong. Ya seenggaknya pasti senang banget dalam berpakaian yang bagus-bagus, yang modis gitu ya, asal tetap kita harus sesuai dengan syariatnya, tidak ketat ya, tidak transparan, harus menutup auratnya. Dan pakaian digunakan untuk memperindah dan juga mempercantik diri kita sebagai manusia gitu. Kalau misalkan nih ada orang yang tidak berpakaian sama sekali, termasuk orang yang berakal tidak? Tidak dong. Ya bayangkan aja kan di jalanan pasti ada aja ya orang yang mohon maaf tidak berpakaian sama sekali, itu berarti akalnya yang tidak berfungsi. Lalu yang ketiga adalah melindungi dari bencana. Contohnya nih, misalkan
Lalu yang keempat adalah penunjuk identitas. Nah, ini penting banget nih mengenai penunjuk identitas ini. Karena mengapa? Orang itu kan dilihat awalnya secara fisiknya dulu ya, secara tampilannya dulu. Nah, jika kita memakai pakaian yang sopan ya, yang elok, yang sesuai dengan syariat Islam, misalkan untuk perempuan, maka kita akan dikenali sebagai wanita muslimah yang taat. Namun ketika ada orang yang tidak berhijab, kita tidak bisa measure gitu ya, bahwa oh dia ini kayaknya Islam atau bukan ya. Kita tidak akan bisa memastikan bahwa dia betul-betul orang Islam, kecuali kita sudah kenal dekat dengan dia. Nah, mengenai gambar di sini, saya mau tanya, kira-kira menurut kalian gambar manakah yang sesuai dengan syariat Islam mengenai pakaian? Ada berpakaian? Yang F. Kenapa alasannya? Karena menutupi dada. Ya, terus apa lagi? Tidak memperlihatkan tubuh. Ya, betul. Karena dalam ketika kita membiasakan ada berpakaian, salah satunya adalah kita disunahkan memakai pakaian yang bersih ya, lalu yang rapi dan juga tidak ketat dan transparan nih. Baik laki-laki ataupun perempuan itu tidak boleh memakai pakaian yang ketat, karena yang kalau misalkan kita pakai pakaian yang ketat juga itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita juga. Lalu pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian wanita dan juga sebaliknya. Nah, zaman sekarang kan banyak banget ya, baik laki-laki ataupun perempuan sering banget nih, kok laki-laki pakai pakaiannya kayak wanita ya, kayak cewek misalkan gitu. Atau cewek kok tomboy banget sih pakai pakaiannya sampai kurang bahan banget sih, misalkan gitu ya. Itu kita harus sesuai dengan kodrat kita. Lalu menghindari pakaian untuk ketenaran, karena kan kita memakai pakaian itu ya untuk diri kita sendiri ya, bukan untuk menampakkan bahwa ih saya pengen yang paling cantik atau saya pengen paling ganteng gitu di sekolah ini. Itu tidak boleh, karena itu termasuk pada kesombongan. Lalu disunahkan berdoa ketika hendak memakai baju, misalkan ya seenggaknya kita baca bismillah dulu gitu ya, lalu didahului dengan bagian kanan, jangan sampai kita terbalik. Lalu selanjutnya adalah mengenai nilai positif dari ada berpakaian. Coba Nuflifah bacakan. Yang pertama menjaga identitas muslim, dan yang kedua menjaga kebersihan dan kesehatan. Ya, jadi ketika kita mempelajari mengenai adab-adab dalam berpakaian, pastinya itu yang pertama untuk menjaga identitas kita sebagai seorang muslim. Kenapa sih kok Islam harus banget ya ada adab-adabnya dalam berpakaian? Ya itu salah satunya Islam itu untuk menjaga umatnya dari segala hal-hal yang buruk. Ya. Lalu yang kedua adalah menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, untuk materi ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, berarti lanjut ya. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya adalah adab berhias. Di sini siapa yang senang berhias? Saya, Bu. Oke, kenapa? Soalnya mempercantik diri, Bu. Iya, betul. Jadi dalam berhias pun itu ada adab-adabnya. Gak mungkin kita asal-asalan make up misalkan, terus pakai pakaian, pakai aksesoris, gak mungkin kan. Pasti ada adab-adab tertentu gitu. Misalkan nih, kita yang sekolah di MA ataupun di SMK, itu ada adab-adabnya juga dalam berhias. Contohnya, kita sebagai anak sekolah, jangan terlalu berlebihan ya dalam berhias. Misalkan, dan itu kayak mau kondangan, itu kan berlebihan banget ya. Udah kayak, aduh, kok menor banget sih untuk sekolah aja, misalkan gitu. Nah, di sini pun arti dari kata berhias adalah usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan juga menari. Lalu di sini pun ada beberapa bentuk adab berhias. Yang pertama adalah jilbab, yang kedua perhiasan, yang ketiga adalah kosmetik. Nah, untuk kosmetik kita diharuskan untuk memilih kosmetik yang halal. Ini penting sekali. Nah, apalagi kita sebagai seorang muslim nih, kita pasti perlu banget memilih mana ya produk yang ada
senang banget deh pakai parfum, ya itu boleh-boleh aja ya. Namun untuk wanita juga boleh pakai parfum, asal jangan terus merebak atau jangan sampai juga ya seenggaknya tuh apa ya, ya seadanya aja lah pakai parfum tuh, jangan terlalu berlebihan banget. Lalu yang keempat adalah tidak boleh bertato, dan yang terakhir adalah tidak boleh menyambung rambut. Iya, jadi kalau misalnya kita punya rambut yang keriting, kribo ataupun yang lurus, ya udah apa adanya aja, jangan sampai kita saya pengen lebih cantik jadi disambung-sambung aja tuh rambutnya, itu kan tidak boleh. Lalu selanjutnya adalah akhlak berhias dan juga hikmah dari berhias. Nah, dalam berhias pun itu ada rambu-rambu dalam berhias. Yang pertama itu adalah niatkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam hal itu ada rasa saya tuh pengen berhias segini tuh, pengen menjadi orang yang paling cantik banget gitu di luar rumah. Itu tidak boleh, itu kan jatuhnya kepada kesombongan. Lalu yang kedua adalah tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh agama. Misalkan nih cowok kan tidak boleh memakai pakaian berbahan sutra, atau dari perhiasan itu laki-laki tidak boleh memakai emas ya. Kalau boleh itu dari tembaga. Kalau sekarang kan bahkan cincin pernikahan aja sekarang ada ya, dipersiapkan gitu untuk orang-orang yang muslim. Lalu dilarang berhias menggunakan simbol-simbol non muslim. Karena kan kita orang muslim nih, jangan sampai kita ya memakai perhiasan ataupun gelang, cincin, kalung dengan tanda-tanda agama lain. Karena kan itu menunjukkan identitas kita. Kita ini beragama apa sih? Kita ini orangnya kayak gimana sih? Lalu tidak berlebihan juga dalam berhias, apa adanya aja ya. Karena kan sesungguhnya kecantikan itu dari hati. Orang gak bakal melihat kok dia tuh cantiknya gimana. Kalau misalkan dia cantik akhlaknya, insya Allah ketika melihat wajahnya saja itu pasti bakal menarik hatinya gitu, tanpa perlu make up yang tebal. Lalu dilarang berhias untuk pria. Ya, salah satunya yaitu ini ada Al-Quran surat apa ya? Di sini pokoknya artinya itu, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi kita tidak boleh ya berhias seperti orang-orang jahiliyah ya, yang selalu berlebihan atau memakai cincin yang berlebihan banget, kayak gelang sampai semua tangan ini penuh ya. Kalau orang-orang jahiliyah tuh, nah hikmahnya tuh apa sih? Nah, berhias secara Islam itu akan menjauhkan kita dari segala kesombongan dan berpengaruh positif pada aspek kehidupan. Ketika kita berhias dengan sederhana, dengan secukupnya, itu pun tidak akan hati kita pun tidak akan congkak, tidak akan merasa yang paling hebat, yang paling keren gitu. Terus selanjutnya adalah kita mempelajari tentang adab perjalanan. Di sini siapa yang suka banget traveling? Saya Bu. Kenapa? Seru Bu, diriku. Oke, kalau misalnya traveling atau dalam perjalanan, ngelakuin apa aja di mobil atau di kendaraan? Dengerin musik. Dengerin musik. Terus apa lagi? Tidur Ya, pasti ya, kalau perjalanan lama pasti ada aja tidur. Namun ya selain kita dengerin musik, selain kita tidur, alangkah baiknya kita pun melakukan hal-hal yang baik di dalam perjalanan itu, seperti berdoa ya. Itu masuk pada gunakan masa dalam perjalanan ini sebagai zikir ya. Ketika kita dalam perjalanan itu, alangkah baiknya kita gunakan waktu itu sebagai usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah melakukan adab-adab dalam perjalanan ini, insya Allah Allah pun akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, insya Allah. Dan di sini pun terdapat bentuk adab dalam perjalanan. Yang pertama, berniat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengerjakan salat sunnah 2 rakaat dalam perjalanan. Yang ketiga
keluar rumah dan juga hendak naik kendaraan. Dan yang keempat adalah membaca doa ketika sudah sampai tujuan. Yang kelima, boleh menjamak atau mengqashar salat dalam perjalanan dua waktu. Jangan sampai nih ketika kita misalkan jalan-jalan ke Bandung ataupun ke Jakarta, terus tiba-tiba lewat nih waktu maghribnya, udah nanti aja mau kado aja, itu kan tidak diperbolehkan ya. Karena kalau misalnya itu ketika kita melakukannya semuanya secara sengaja, itu kan maksudnya kepada dosa. Lalu yang keenam adalah gunakan masa dalam perjalanan sebagai zikir. Daripada kita ngomel-ngomel nih misalkan ketika macet, daripada kita ngomel-ngomel banget nih misalkan gimana sih ini Indonesia kok macet terus sih gitu, enggak lancar mulu nih jalanan misalnya gitu. Daripada kita ngomel-ngomel, energi kita juga terkuras habis ya, terus kita juga bete banget dalam perjalanan ini, kita gunakan masa itu dengan zikir, membaca Al-Quran misalkan ya, ketika di lampu merah daripada kita kesel banget di lampu merah itu lama banget, ini kita membaca zikir. Lalu yang selanjutnya adalah nilai positif dari adab perjalanan. Yang pertama adalah safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Ini salah satunya juga. Mungkin dari kalian semua, kalau misalkan bosan banget di rumah, boleh kok kita jalan-jalan, traveling, boleh banget, supaya itu bisa mencajar energi kita, merefresh juga otak kita, agar kita bisa melanjutkan hidup dengan lebih refresh, dengan lebih senang lagi. Lalu yang kedua adalah safar sebagai sarana orang untuk mencari hasil usaha. Mungkin ini untuk orang-orang yang bekerja. Lalu yang ketiga adalah safar dapat menambah pengalaman. Nah ini pasti ketika kita jalan-jalan ke suatu tempat, misalkan di puncak ataupun itu ke kemana pun itu ya, itu pasti kita dapat pengalamannya, entah itu pengalaman buruk ataupun pengalaman senang, dan itu pasti ada hikmah di balik itu semua. Lalu yang keempat adalah safar akan menambah wawasan dan juga teman yang baik. Ketika kita jalan-jalan, misalkan kita nih jalan-jalan itu ke museum, pasti menambah dong wawasan kita mengenai ilmu pengetahuan atau mengenai sejarah dan lainnya. Lalu menambah juga teman yang baik. Mungkin ketika kita jalan-jalan, kita akan ketemu nih sama orang-orang yang asik banget ya, dia bisa loh jadi sahabat kita. Itu berarti kita menambah teman yang baru, sahabat yang baru. Lalu selanjutnya ada bertamu. Nah, di Indonesia kan bertamu itu adalah sebuah tradisi juga ya, dan juga diartikan sebagai silaturahim. Nah, biasanya nih di Indonesia kalau bertamu itu di waktu kapan aja? Yang paling Lebaran. Ya, salah satu di waktu Lebaran. Ketika kita Lebaran itu pasti banyak banget ya saudara-saudara, terus kita bertamu ke tempat satu, ke tempat yang lainnya juga. Itu untuk mendekatkan kita kepada saudara kita juga, dan juga untuk memperkuat tali silaturahim kita dengan mereka. Lalu selanjutnya adalah etika atau bentuk adab dalam bertamu. Nah, dalam bertamu pun kita ini pasti ada etikanya gitu yang harus kita jaga. Yang pertama adalah meminta izin dan mengucap salam maksimal 3 kali. Nah, ini penting juga nih kalau misalnya kita mau bertamu, itu dipastikan kita harus minta izin dulu. Jangan sampai kita nyelonong aja masuk. Itu kan gak sopan banget gitu. Mana sih tata kramanya kok gak punya banget gitu. Lalu maksimal ucapkan salam itu selama 3 kali. Kalau misalkan gak nyaut aja nih tuan rumahnya, berarti tuan rumahnya lagi gak ada di rumah nih, atau mungkin tidak diperbolehkan masuk ataupun bertamu, dan alasan lainnya. Lalu yang kedua adalah memperkenalkan diri sebelum masuk. Mungkin ini untuk ketika kita bertamu kepada ke rumah orang yang kurang kita kenal lah ya, kurang dekat. Ini kita perlu banget nih memperkenalkan diri sebelum kita masuk. Lalu yang ketiga adalah tamu laki-laki yang bukan mahram dilarang masuk jika tuan rumahnya ini hanya wanita. Karena kenapa sih? Karena kan takutnya itu ada fitnah terhadap diri kita. Jangan sampai itu semua terjadi. Lalu yang keempat adalah masuk dan juga duduk dengan sopan. Nah, kita harus masuk dan duduk dengan sopan. Jangan sampai ketika kita sudah datang nih ke rumah tuan rumahnya nih, terus kita
jamuan tuan rumah dengan senang hati. Nah, ini pun perlu kalau misalkan kita nih sedang bertamu ataupun misalkan sedang berkunjung ke rumah saudara, itu dipastikan ya kita harus memakan jamuan dari tuan rumah. Jangan sampai kita menolaknya. Sekalipun itu kita sedang berpuasa, misalkan kita sedang berpuasa sunnah nih. Nah, alangkah baiknya itu kita membuka puasa dulu, karena kan itu diperbolehkan juga ya dalam Islam, betul nggak? Ya. Betul. Lalu yang keenam adalah lama waktu bertamu maksimal 3 hari 3 malam. Jadi cukup 3 hari 3 malam saja. Kalau misalkan lebih dari itu namanya numpang bukan bertamu. Lalu selanjutnya pembiasaan juga nilai positif dari bertamu. Nah, biasakan ada bertamu juga. Misalkan apa aja membiasakannya? Caranya dengan berpakaian yang rapi. Ya, ketika bertamu harus sopan. Ya, lalu nilai positifnya adalah dapat menunjukkan sikap toleransi. Nah, kita bertamu kan enggak hanya dengan orang yang muslim saja, pasti dong. Ketika misalkan ada hari raya Imlek, kita mungkin ya punya saudara yang Chinese, kita bisa bertemu dengan mereka gitu, tapi harus dengan sopan juga. Lalu yang kedua adalah terjalinnya persahabatan dan kerjasama dalam menjalin kehidupan. Dan yang terakhir adalah bertamu juga sebagai sarana berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Lalu selanjutnya adalah adab menerima tamu. Nah, selain kita mempelajari semua adab yang tadi, salah satunya adalah adab bertamu, kita pun nih pasti bakal menjadi tuan rumahnya dong. Nah, kita pun perlu sekali mempelajari adab mengenai menerima tamu. Salah satunya adalah etikanya nih. Etikanya apa aja? Berpakaiannya pantas. Lalu yang kedua adalah menerima tamu dengan sikap yang baik. Jangan sampai nih kita jutek banget, ada tamu datang terus kita jutek. Nah, meskipun kita punya masalah yang berat banget, tolong deh skip dulu masalahnya. Jangan sampai ada tamu terus mau kita kelihatan sedih, kelihatan jutek. Itu ya, kita intinya profesional aja. Lalu yang ketiga adalah menjamu tamu sesuai dengan kemampuan. Kalau misalkan ada air putihnya saja, ya sudah, hidangkan saja air putih. Jangan sampai kita berlebih-lebihan lah gitu, sampai minjem ke tangga lah ataupun nyolong gitu, itu hal yang tidak baik. Lalu waktu bertamu tidak terlalu lama, dan yang kelima adalah antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Lalu yang keenam adalah wanita yang sendiri di rumah ini dilarang menerima tamu laki-laki tanpa izin suaminya. Jadi harus ada persetujuan dulu. Tapi tetap ada adab-adabnya juga ketika menerima tamu laki-laki. Nah, sekarang adalah hikmah menerima tamu. Yang pertama adalah setiap muslim ini telah dilihat atau suatu tekanan untuk hidup bertangga dan bersahabat dengan orang lain. Dengan kita mempelajari adab menerima tamu, artinya kita sudah menumbuhkan tali silaturahim yang kuat dengan tetangga kita, dengan saudara kita yang dari jauh maupun dari dekat. Lalu yang kedua adalah menerima tamu sebagai perwujudan keimanan. Dan yang ketiga adalah menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Oke, jadi yang terakhir adalah setelah kita membahas semua adab-adab dalam berpakaian, terus apa lagi? Beribadah, terus perjalanan menerima tamu, terus bertamu. Nah, kita nih sudah tahu kan semua ilmunya, pengetahuannya. Nah, ini pesan dari saya, jadilah manusia yang tinggi adabnya dan luas ilmu pengetahuannya. Karena ketika kita sudah mengetahui segala aspek ilmunya, pengetahuannya, itu pasti akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bermartabat juga di hadapan Allah. Namun tetap harus dijaga adabnya. Karena kalau misalkan kita luas ilmu pengetahuannya saja, tapi minim sekali adabnya, itu kita termasuk orang-orang yang bodoh. Namun ketika kita adabnya tinggi, lalu luas ilmu pengetahuannya juga, insya Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 pun Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang
ilmu. Oke. Dari materi untuk hari ini, apakah ada yang dipertanyakan? Enggak, Bu. Cukup, Bu. Oh, sudah paham ya? Paham, Oke, Bu. jadi untuk pertemuan selanjutnya, saya ingin memberi tugas PR ya di rumah ya. Yang pertama adalah resum materi yang tadi, cukup 1 lembar saja. Yang kedua adalah kerjakan LKS halaman 65 sampai 69. Oke ya, cukup ya. Ya, Bu. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini insya Allah sudah cukup ya. Dan semoga anak-anak yang di sini ketika kalian sudah tahu ilmunya, insya Allah kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin doa ya. Doa